Kita mulai pertemuan ketiga bab 4 Sosiologi Skul IPS, yaitu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan rancangan penelitian. Tentu saja, dalam penelitian yang harus pertama ditentukan adalah topik. Apakah itu yang dimaksud dengan topik? Topik merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian. Untuk menentukan topik penelitian, yang pertama, terjangkau oleh peneliti. Hal ini berarti peneliti mempunyai kemampuan pengetahuan dan intelektual untuk memecahkan masalah yang termasuk dalam cakupan topik. Yang kedua, topik dipandang penting dan cukup menarik untuk diliti. Maksudnya, topik dipandang penting jika mampu memberikan sumbangan bagi kepentingan pengembangan ilmiah dan kepentingan praktis. Oleh karena itu, suatu topik akan dipandang menarik jika mampu membangkitkan minat peneliti untuk kemudian menimbulkan antusiasme peneliti. Yang ketiga, topik harus mempunyai kegunaan praktis. Artinya, penelitian yang kita lakukan bisa memberi sumbangan bagi kehidupan sehari-hari dan juga memberi kemudahan bagi masyarakat luas. Yang keempat, data cukup tersedia. Hal-hal yang menjadi pertimbangan yaitu tersedianya sumber data, perolehan data, tersedianya alat pengumpul data, dan tersedianya dana serta tenaga saat pengumpulan data. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat mengumpulkan data. Totalnya ada 9. Yang pertama, jenis data yang dikumpulkan, dari mana sumber data didapatkan, penyusunan instrumen sebagai alat mengumpulkan data, siapa saja yang menjadi responden dan bagaimana cara menghubunginya, bagaimana cara memperoleh data, berupa jumlah data yang harus dikumpulkan, menyiapkan orang-orang yang akan dimintai bantuan saat mengumpulkan data, menyiapkan surat izin untuk meneliti seseorang atau lembaga tertentu. Yang terakhir, biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Ada syarat-syarat data yang baik yang harus kita lakukan. Yang pertama, objektif. Yang kedua, mewakili, representatif. Ketiga, memiliki kesalahan baku yang kecil. Yang keempat, tepat waktu. Dan yang kelima, yang terakhir, mempunyai hubungan dengan persoalan-persoalan yang akan kita pecahkan sebagai peneliti. Jenis-jenis data sesuai klasifikasinya ada beberapa. Yang pertama, data menurut cara memperolehnya dibagi dua. Data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama dan diolah organisasi atau perorangan. Contohnya, ketika kita sebagai peneliti bertanya kepada seseorang mengenai hobi, bisa juga tentang mungkin latar belakang pendidikannya. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh organisasi atau perorangan dari orang lain yang terlebih dahulu telah mengumpulkan dan mengolahnya. Contohnya, jumlah penduduk desa yang lulus SMA dalam topografi suatu desa. Yang kedua, data menurut sifatnya dibagi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, apa yang menyebabkan minat baca naik, mengapa angka inflasi naik, dan apa penyebab mahasiswa demonstrasi. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, numerik, dan statistik. Contoh, dari keseluruhan penduduk berjumlah 1.000 orang. Dan dari 1.000 orang itu, jumlah penduduk yang berlatar pendidikan terakhir S2 sebanyak 450 orang.
atau 45% dari jumlah penduduk. Yang ketiga, data menurut sumbernya. Ada dua, data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi, seperti negara, perusahaan, atau departemen. Contohnya, data tentang jumlah hasil penjualan buku di suatu toko buku di Kota Pekanbaru. Yang kedua, data eksternal. Data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi. Contohnya, data tentang minat baca masyarakat dan model rambut yang sedang disukai para remaja. Yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya. Ada dua, cross-section data, dan yang kedua, time series data. Cross-section data yaitu data yang dikumpulkan pada saat tertentu guna memberikan gambaran keadaan saat itu. Contohnya, angka tenaga kerja tahun 2004 menggambarkan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2004. Jadi 2004 dan 2004. Data pada tahun 2004. Yang kedua, time series data. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau pertumbuhan penduduk. Contohnya, data tentang jumlah mahasiswa-mahasiswi di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Jadi ada rentang waktunya dari tahun 2015 hingga ke tahun 2020. Jangan lupa bedakan terus jenis-jenis data sesuai klasifikasinya masing-masing. Menurut cara memperolehnya, menurut sifatnya, menurut sumbernya, dan menurut waktu pengumpulannya. Juga bedakan juga contohnya masing-masing. Mulai dari data primer, data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif, data internal, data eksternal, cross-section data, dan time series data. Sekian materi untuk pertemuan ketiga hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua dalam melakukan penelitian sosial. Terjadi ucapkan terima kasih kepada teman-teman 10 IPS. Terima kasih.